Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M Sadrin 18091146. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 di MTS Zainuddin Kalaki, yang dimana laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 Program Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu visi dan misi MTS Zainuddin Kalaki, yang dimana visi membentuk generasi berkualitas, beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berkarakter, menguasai iptek, unggul dalam prestasi, dan mampu bersaing dalam era global. Misinya itu melaksanakan pendidikan yang berkualitas Islam melalui penerapan kurikulum pendidikan agama Islam dan pembinaan prestasi siswa di bidang keagamaan. Yang kedua, menyediakan layanan belajar yang komprehensif dengan sumber belajar yang memadai. Ketiga, memberikan uswatun hasanah dan mudah hasanah dalam menciptakan akhlakul karimah melalui pembiasaan yang dijiwai oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menumbuhkan semangat keunggulan untuk meraih prestasi akademis pada seluruh siswa madrasah. Yang kelima, mengoptimalkan kegiatan pendidikan dan bimbingan dalam menciptakan lingkungan yang berorientasi pada efektivitas kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, memotivasi siswa untuk mengenali potensi dirinya dan lingkungannya, khususnya lingkungan daerah pesisir pantai, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang ketujuh, menerapkan program partisipatif untuk mengembangkan madrasah. Yang kedelapan, menciptakan madrasah sebagai institusi yang dinamis, kondusif, dan supresif untuk mencetak lulusan unggul. Dan yang terakhir, mengusahakan sarana atau prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan program keunggulan madrasah. Kemudian ada struktur organisasi dan tata kerja sekolah, yang dimana struktur tersebut dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu ada komite sekolah, kepala tata usaha, wakakurikulum, wakakesiswaan, itu jabatan sebagai wali kelas 1, kelas 2, dan wali kelas 3. Yang dimana tugas guru di sini yaitu menjaga siswanya atau masyarakat sekitar, yang dimana ketiganya ini saling menjaga satu sama lain. Kemudian selanjutnya deskripsi karakter umum peserta didik, yang dimana yang pertama, madrasah merupakan wijata mandala atau lingkungan pendidikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar bidang pendidikan. Kedua, madrasah sebagai institusi yang mendidik, mengajar, membimbing siswa untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berprestasi, terampil, dan berakhlak mulia. Madrasah sebagai institusi dan dinamis, kondusif, dan persuasif untuk mencetak siswa yang unggul. Kepala madrasah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan madrasah. Madrasah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan, pengajaran, dan bimbingan.
Kepala madrasah atau guru pegawai harus menjunjung tinggi nama baik dan jati diri institusi sebagai figur institusi yang merupakan suri teladan serta mendahulukan kepentingan pendidikan daripada kepentingan pribadinya masing-masing. Pengelolaan madrasah secara luas berprinsip pada aturan-aturan yang ada serta bertumpu pada manajemen prioritas. Kerjasama antara madrasah, komite, orang tua wali, dan pemerintah bertujuan untuk mengembangkan tugas pendidikan. Madrasah bertumpu pada masyarakat namun tetap mengedepankan visi misi sebagai institusi pendidikan. Kemudian ada peraturan dan tata tertib sekolah. Di sini saya akan menyebutkan dasarnya saja untuk menghemat waktu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, hasil kerja tim penyusun RIPM MTS Zainuddin tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya ada prestasi sekolah yang bertujuan tercapainya implementasi dan pendidikan yang bermutu yang berlandaskan iman dan takwa atau IMTAK. Tercapainya peningkatan penggunaan model-model pembelajaran di luar kegiatan belajar mengajar melalui optimalisasi fungsi lingkungan pesisir. Tercapainya kemampuan dan keterampilan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peralatan laboratorium yang menciptakan suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna yang bermuara pada peningkatannya kualitas belajar dan memicu prestasi akademik. Tercapainya peningkatan kemampuan komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tercapainya peningkatan kemampuan guru menyusun silabus dan alat penilaian. Tercapainya perolehan rata-rata ujian nasional yang memenuhi standar. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas dari fasilitas di lingkungan madrasah. Tercapainya internalisasi budaya akhlakul karimah warga madrasah. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan orang tua masyarakat dan tercapainya pengembangan kualitas siswa dalam bidang olimpiade, mapel, seni, olahraga, sosial, keamanan, serta unggul dan dapat bersaing dengan siswa dari sekolah-sekolah favorit. Tercapainya peningkatan kegiatan 10K, keamanan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan. Terwujudnya manajemen mutu berbasis masyarakat atau madrasah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya budaya jujur, sapa, senyum, dan santun, serta disiplin, demokratis, dan beretos kerja tinggi. Terwujudnya kerjasama saling menguntungkan dalam pembimbingan pendidikan dengan institusi atau lembaga lainnya. Sasaran target pencapaian itu memenuhi keadilan dan pemerataan pendidikan sekolah melalui peningkatan angka prestasi sekolah, memenuhi pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional, menghasilkan prestasi akademik, nilai UN, keira olimpiade, mapel, prestasi dan lain-lain, menghasilkan prestasi non akademik,
yaitu meliputi meraih juara lomba pramuka atau PMR tingkat kabupaten, meraih juara lomba bidang olahraga, meraih juara lomba bidang kesenian, menghasilkan daiyah yang handal qoriah tingkat kabupaten, meraih juara lomba sekolah tingkat kecamatan, kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris siswa yang tinggi. Selanjutnya memenuhi akan penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan di lingkungan pesisir. Memenuhi akan sikap budi pekerti yang luhur berdasarkan iman dan takwa, dan membudayakan nilai karakter berbangsa pada setiap peserta didik melalui budaya jujur, sapa, senyum, dan santun, serta disiplin. Memenuhi akan manajemen mutu berbasis madrasah yang berpartisipasi, transparan, dan akuntabel antar pihak yang terkait dan masyarakat. Memenuhi akan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yaitu ada 2, karena penyebaran COVID ini, jadinya kegiatan-kegiatan tersebut hanya dilaksanakan beberapa saja, yaitu upacara bendera dan membersihkan lingkungan sekolah.